Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Hari ini kita kembali mengisi batin kita, hati kita, pikiran kita sebelum melakukan banyak hal hari ini dengan firman Tuhan. Atau setelah kita melakukan banyak hal, kita perlu disegarkan dengan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan kita merenungkannya bersama, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau, ya Bapa kami yang di sorga, karena kebaikan dan kemurahan-Mu senantiasa Engkau ada beserta dengan kami dan menolong setiap langkah kehidupan kami sehingga kami terjaga di dalam jalan kebenaran-Mu. Sekalipun kami terkadang merasa lemah dan tak berdaya, dan terkadang kami juga menyimpang dari jalan-Mu. Namun kasih setia-Mu mengembalikan kami, mengampuni kami, menolong kami. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya membacakan dari Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kakak dan adik-adik yang menikmati Victorious Devotion, kita masih terus belajar tentang bagaimana berbuah banyak dan baik di dalam Kristus. Bukan hanya banyak, tapi buahnya baik. Buahnya dinikmati oleh Tuhan. Apa sih yang dimaksud buah dalam hal ini? Ya bukan buah-buahan yang dijual di pasar atau di toko buah, tapi buah yaitu kehidupan kita, perkataan kita, perilaku kita, cara berpikir kita, cara bersikap kita. Pokoknya semua yang kita ekspresikan, yang bersumber dari dalam hati, menjadi perilaku keseharian kita. Baik dalam tugas kita sebagai pegawai, pekerja, karyawan, bos, pimpinan, atau dalam tugas kita sebagai siswa, mahasiswa. Kita belajar mengerjakan ini dan itu, atau kita pelayan Tuhan yang mengerjakan tugas-tugas pelayanan gerejawi. Dan semua yang kita lakukan itu adalah menjadi buah. Tapi juga terungkap atau terekspresi bukan saja dalam keadaan yang baik, tapi dalam keadaan yang tidak baik. Misalnya kita disalahkan, kita disakiti, kita sedang sakit, kita sedang menderita. Pokoknya dalam segala keadaan, situasi, dan kondisi, Tuhan berharap kita tetap menghasilkan yang baik. Jadi tidak menjadi layu, tidak menjadi lemah, tidak menjadi undur, tetapi terus bertumbuh segar dan menghasilkan buah. Dan kali ini bicara tentang buah pujian syukur. Tadi diungkapkan bahwa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ternyata apabila kita bersyukur, itu adalah pujian bagi Tuhan. Jadi syukur kepada Allah yang kita ucapkan adalah pujian bagi Allah yang memuliakan nama Allah. Pujian kita adalah buah yang menyenangkan hati Allah. Pujian adalah juga buah bibir yang harum di hadapan Tuhan. Dan
kitab Ibrani yang tadi kita baca menyebut pujian sebagai korban syukur yang berupa buah bibir. Jadi kalau kita dalam segala situasi dan kondisi kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapa, maka itu berarti kita memuliakan Allah. Berarti kita memuji Allah. Tetapi jika kita tidak bersyukur, kita menggerutu, kita mengeluh, kita menyalahkan ini dan itu, bahkan menyalahkan Tuhan, berarti kita tidak memuliakan Allah. Berarti kita tidak memuji Allah. Hidup kita haruslah memuji Allah di dalam setiap waktu, di dalam setiap keadaan, di dalam setiap situasi. Kalau kita memuji Allah, berarti kita setuju dengan Allah dan kita menerima kenyataan yang kita alami. Kita menganggap, menilai, mengakui bahwa Allah dalam segala keadaan kita selalu merancangkan dan melakukan yang terbaik. Sekalipun kondisi kita sedang tidak dalam keadaan yang seperti kita harapkan. Kita sedang rugi dalam bisnis, kita sedang sakit, kita sedang diperlakukan tidak baik. Pokoknya kondisi kita sedang tidak baik. Mungkin kita juga sedang berbuat salah, dalam kondisi bersalah. Kita tetap harus memuji Tuhan, bukan memuji Tuhan dengan kesalahan. Tapi dengan kita melakukan kesalahan, kita sadar ternyata kita menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang tidak pantas diulang di kemudian hari. Jadi kita bersyukur, Tuhan terima kasih, Kau izinkan aku melakukan kesalahan, supaya aku tidak mengulangi kembali. Karena kalau melakukan kesalahan, mengalami kerugian. Kita juga sakit, kita juga tidak nyaman, kita juga terbebani dan orang lain juga dirugikan. Karena itu bersyukur dalam segala hal. Nah, mengapa pujian itu sebagai buah ya yang memuliakan Allah? Ya karena itulah yang diharapkan dari orang-orang percaya. Jadi kalau Tuhan menanam kita seperti pohon, maka hasilkanlah buah pujian setiap hari. Secara khusus dalam hal ini, konteks ini adalah pujian syukur. Bersyukurlah untuk hari ini. Kalau kita bangun membuka mata yang pertama di hari ini atau di satu hari, Tuhan terima kasih. Untuk setiap situasi dan kondisi, terima kasih, terima kasih. Tahukah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kakak dan adik bahwa pujian adalah sebagai buah yang memuliakan Allah. Karena pujian adalah diantaranya korban syukur seperti tadi sudah saya uraikan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Itu ayat pendukung dari buah pujian syukur dari Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan aku, memuliakan Tuhan. Jadi muliakanlah Tuhan dengan syukur. Tetapi pujian syukur Allah juga ternyata kekuatan. Seperti yang tertulis di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ternyata ketika dalam kesulitan umat Israel itu bersorak, menyanyikan pujian, sehingga turunlah pertolongan yang dari Tuhan. Karena pujian adalah kekuatan, bahkan senjata perang orang percaya. Kita ada masalah, kita ada problema, mari kita memuji Tuhan, dan itu menyenangkan Tuhan. Dan yang terakhir, pujian adalah sukacita rohani kita. Kalau kita memuji Tuhan, artinya
dalam segala keadaan kita mengalami sukacita, dan sukacita itu adalah kekuatan. Rasul Paulus ketika di penjara, dia memuji Tuhan. Waktu dia di penjara karena Injil Tuhan, dia memuji Tuhan. Karena apa? Karena ada sukacita dalam hatinya. Mari, sebagai pohon yang ditanam Tuhan, hasilkanlah buah pujian yang memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Pasti perkara ajaib terjadi dalam hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau ajari kami untuk senantiasa setiap hari menghasilkan buah pujian yang memuliakan nama-Mu. Ampuni kalau kami tidak menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu, tetapi yang menyakiti Engkau. Ampuni, buatlah hati kami, hidup kami dalam segala keadaan. Seperti firman-Mu hari ini, kami terus menghasilkan buah pujian yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini perjalanan hidup kami ke dalam penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan menikmati pujian, buah pujian dari hidup kami, dari mulut kami, dari hati kami yang terdalam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Hasilkanlah buah pujian yang muliakan Tuhan sepanjang hari ini, esok lusa, dan sampai selama-lamanya. Sampai jumpa di Victorious Devotion. Kemudian Tuhan memberkati. Shalom.